MC bisikin tadi katanya ceramahnya sampai jam 3. Nggak, bukan itu, hal lain, canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lahul fulku wal falak wal nur wal halak idza a'tan nas malak wa idza a'rada anhu halak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala darbihi ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Saya hormati dan saya ta'zimi serta saya segani para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Tirmizi Abdul Mujib selaku penasehat syar'i Masjid Pondok Hijau. Beliau ini murid ternyata dari murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan selalu beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Saya muliakan Ketua DKM Masjid Pondok Hijau Bapak Haji Muhammad Khalil yang ternyata juga masih ada sambungnya ke pesantren Al-Hidayah Basmol, dan masih saya pun nyambung sebenarnya dari Cengkareng ke Basmol. Jadi kalau dibarisin sebarisan, dibarisin sebarisan. Saya muliakan Bapak Haji Heli Slamet MSI selaku Ketua DMI Tangsel yang merangkap sebagai penceramah pertama juga tadi, karena beliau tadi lihai berbicara ternyata, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah dan Boti nggak mandek-mandek turun ke sini. Pengurus tahu yang namanya kalau di DKI Jakarta itu ada namanya dana Boti dari DMI diberikan ke masjid-masjid. Saya nggak tahu kalau di Tangerang. Saya muliakan aparatur negara, Ketua RW 09 Pondok Hijau, Ketua RT yang ada di seluruh Pondok Hijau, Ketua Majelis Taklim Ummahat Ibu Ustazah Hajah Ibtisam. Mana? Ibu Hajah Ibtisam. Ini Ibtisam ini artinya senyum. Jadi senyum terus tuh Ibu. Ya betul ya. Lalu Ketua Majelis Taklim yang hadir di sini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kayaknya tertipu nih dari foto, kayaknya editan fotonya ini. Hah? Bagusan fotonya kayaknya. Ini zaman udah banyak kamuflase, Bu. Kalau live TikTok itu mukanya keriput padahal, tapi bisa jadi terang gara-gara kamuflase. Seluruh panitia yang saya muliakan, panitia Maulid Nabi yang sudah rapat dari beberapa bulan lalu, tiap malam rapat terus, rapat mulu. Intinya mah dana udah ngumpul apa belum, ini tuh intinya, rapat berkali-kali. Yang alhamdulillah terlaksana juga, yang tentunya mereka bermunajat, Bu, para panitia bermunajat supaya acara kita duduk di sini kita lancar sejahtera. Karena kalau hujan aja ini berabeh urusan. Ibu-ibu juga dari setiap majelis taklim yang hadir di sini, mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kesehatan terus oleh Allah. Karena sehat mahal. Mahal nggak sehat? Murah.
yang mahal sakit. Kalau ibu datang ke rumah sakit dalam kondisi tidak sakit, bayar nggak? Jengukin temen lagi sakit, datang ke rumah sakit, bayar nggak? Kalau datang ke rumah sakit kondisinya sakit, bayar nggak? Jadi yang bayar sakit apa sehat? Jadi yang mahal? Tadi katanya sehat. Jadi sehat itu lebih berharga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Enggak apa-apa Bu ya, kipas-kipas dikit ya, agak panas enggak apa-apa ya Bu ya. Latihan padang mahsyar ya. Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Al-Imam Ibnul Jauzi punya kitab namanya Zadul Masir, meriwayatkan daripada satu qaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mengatakan rahmat Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Karena ada ayat yang lain yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabidzalika falyafrahu, karena karunia, karena Nabi Muhammad itulah, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia, bersenang-senang. Alhamdulillah. Kenapa kita bersenang-senang, berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad? Karena ayat tadi. Kenapa kita berhak untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad? Karena Bu, karena kita memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan umat lain, Pak. Umat dahulu banyak dari mereka yang melakukan maksiat, bergeser daripada ajaran nabinya, azabnya dibayar cash di dunia. Nabi Nuh umatnya ingkar terhadap Nabi Nuh, ingkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, tenggelam langsung, nggak tersisa. Umat Nabi Musa, kata Nabi Musa, jangan berangkat mancing, masih berangkat mancing aja hari Sabtu. Udah tahu ada maulid di sini. Ada yang suka mancing sini Bapak masih? Hah? Orang mancing kagak maju-maju. Maju nyemplung. Godaannya begitu hari Sabtu ikannya banyak. Allah azab, dibayar cash di dunia, pada jadi monyet. Hati-hati yang ngecing hari Sabtu. Tapi itu dulu. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi terdahulu, ada lagi saya pernah dapat. Umat Nabi terdahulu kalau melakukan dosa, ada dari salah satu umat, kalau melakukan dosa, maksiat, ingkar, sesuatu apapun dari perbuatan yang buruk, itu pagi-pagi ditulis di depan pintunya, habis melakukan dosa apa semalam. Tuh. Enggak enak itu. Setiap tetangga lewat, waduh, semalam habis nyelot nih. Ketahuan nih, habis masang selot, kalah lagi. Tahu. Nih, istri yang ingkar kepada suaminya nih, ketulisan di pintu rumah. Umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan oleh Allah, melakukan maksiat, masih ada harapan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umat-umatku. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bu, ini ngantuk amat ini. Ini kalau diajak ngaji ngapa pules sih?
Yang belakang tuh, yang kerudungnya mengsong. Belum ngopi apa? Mana itu mana? Ya semua lihat aja coba. Masuk gigi 2. Ini banyak banget buahannya ini. Lah bagaimana? Masa saya makan sambil gares ini bagaimana? Udah kagak ada pisaunya lagi. Baik, nah intermezzo aja. Peringatan Maulid Nabi, meneladani Nabi Muhammad dan dalam keluarga dan memilih dan memimpin umat. Waduh, banyak amat ini judulnya. Keluarga, oke dah, urusan keluarga berarti larinya nih. Mungkin sesuai dengan aplikasi. Orang memperingati Maulid Nabi, ada yang memperingati ingat Nabi Muhammad, ada yang memperingati tidak ingat, ada yang tidak memperingati tapi ingat, ada yang tidak memperingati dan tidak ingat. Ulang lagi. Dapat door prize ntar. Keder. Ada yang memperingati Maulid Nabi dan ingat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita datang ke sini dari Kori tadi yang suaranya merdu. Saya kan tadi ngelihat di YouTube, ini ada live streamingnya nih. Sebenarnya saya agak risih kalau ceramah direkam. Iya, takut dan ngeri sekarang ya kan. Banyak inian netizen ya kan. Aduh, ampun netizen mah. Benernya aja salah. Apalagi salahnya nauzubillah min zalik. Wah, semuanya dikomentarin. Sahara berantem sama Yaimim aja rame. Udah jangan diterusin sampai situ aja. Direkam lagi nih, aduh ampun. Baik. Sampai mana tadi? Ada yang memperingati Maulid, ingat. Nih kita dengerin guru-guru kita tadi sambutan-sambutan pun mengingatkan kita, ketua DMI mengingatkan kita untuk mengaji. Saya baru dengar tadi 72% ternyata masih buta huruf Al-Quran. Begitu banyak masih peran PR dari para asatiz atas asatiz sekalian dan ustazah untuk mengajarkan orang-orang. Kita lihat dengar baca Al-Quran itu nilainya ibadah semua. Itu namanya memperingati ingat. Ada yang memperingati Maulid Nabi hadir di sini tapi nggak ingat. Ada nggak? Ada. Lagi Maulid, keingetan utang, nggak inget tuh dia. Ya, ada yang Maulid main HP aja. Udah apa? Tutup. Entah baterainya habis. Itu Maulid Nabi tapi dia nggak hadir. Hadir jasadnya, jiwa dan ruhnya tidak hadir di sini. Pikiran sedang kemana-mana. Dia liatin ustadznya, orang tawa ikut tawa, orang sedih ikut sedih. Hatinya nggak hadir di sini. Dia nggak tahu substansi apa yang disampaikan. Begitu pulang ditanya tadi apa bu, pak tadi yang diomongin sama ustadz. Nggak tahu ya tadi. Ustadznya aja ini ada agak lucu-lucu dikit aja sih sebenarnya. Gitu aja nggak dapat apa-apa. Betul apa kagak? Nah makanya hadirkan hatinya. Yang paling parah yang terakhir, ada yang tidak memperingati dan tidak pernah ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini parah. Ini parah ini. Parah. Udah mah nggak mau memperingati Maulid Nabi. Orang yang memperingati Maulid Nabi dianggapnya bid'ah. Orang yang memperingati Maulid Nabi dianggapnya haram. Orang yang memperingati Maulid Nabi dianggapnya masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan yang sesat itu masuk neraka. Lah, eceng gondok, dengerin dulu. Eceng gondok, tau gak eceng gondok? Makanya ngaji mah jangan setengah. Jangan setengah. Gara-gara ngajinya setengah-setengah ribet urusan. Kalau kata Mu'alim Syafi'i Hazami, ulamanya Jakarta, beliau menjadi ketua MUI juga DKI Jakarta, beliau bilang kalau ngaji biar kenyang. Tuh. Ini guru kita Kiai Termuzi di sini ya, pengajian. Wah, ilmunya itu ketekeruk sampai mati nggak habis. Paham gak tuh? Ini bahasa Betawi nih, bahasa apa ya? Ini saya pakai bahasa Betawi, bahasa Indonesia nih ngomongin nih. Halo, bahasa Betawi apa Indonesia? Nah kalau
bahasa Indonesia saya sesuai bahasa Indonesia, sesuai dengan KBBI nih. Ejaan KBBI. Kurang tapi enak didengarkan. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang dicintai oleh Rasulullah. Ya, antak ya. Campur ya. Jawa ayah Jawa. Wong Jawa akeh. Sunda ayah Sunda di dia. Madura ada Madura. Beremar ya. Saya juga beremar. Itu saya punya guru orang Madura, saya punya guru orang Jawa, saya punya guru di mana-mana. Iya, Betawi ada Betawi, mana nggak ada Betawi. Enggak, jarang ada yang tinggal di komplek orang Betawi. Bisa kena gusur mulu. Saya Betawi, bukan mendiskriminasikan Betawi, iya. Ya emang saya juga orang Betawi lagi ngomong sendiri ini. Ya campur-campur aja Bu ya. Ya Pak ya, mohon izin. Tadi sampai ada orang yang enggan untuk melaksanakan Maulid Nabi, ada dua faktor. Satu karena benci dan tidak kenyang ngajinya, nggak paham ilmunya. Yang kedua karena memang males saja. Dianggap kehidupan ini nggak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Dianggap habis wafat tuh selesai aja urusan. Pendangkalan sekarang manusia, dijauhkan dari agama Allah. Di media-media dijauhkan manusia daripada ulama, dijauhkan dari pesantren. Pesantren yang notabene pabrik kiai dan ulama. Dijauhkan umat kita loh dari sana. Kenapa biar jauh? Biar nggak dekat sama kiai, biar nggak dekat sama ulama, biar nggak dekat sama ustazah. Kalau udah nggak dekat, KTP doang Islam, suruh ngamalin Islam nggak mau. Betul nggak? Itu usaha-usaha itu kita harus lawan dan kita harus bersikap. Jangan dengerin begitu. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk gigi 3. Bentar lagi gigi 4 ini. Gigi 4 udah turun udah. Tapi biasanya kalau naik mobil itu normalnya di gigi 3 kalau jalannya tol. Iya kan ya? Iya. Itu kalau manual, kalau matic mah nggak ada giginya. Hah? Iya, makan sate udah gocek kanan, gocek kiri nggak ketelen. Itu mah orang sono. Netik gitu namanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dicintai mudah-mudahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berbicara tentang Nabi Muhammad, meneladani dalam sisi kekeluargaan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi Muhammad, aku adalah yang terbaik akhlaknya kepada keluarga. Dan orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, yang paling bagus hubungannya dengan keluarganya. Kadang-kadang di antara kita karena tidak ada yang sempurna, perfeksionis seperti Nabi Muhammad. Tidak ada yang mantepnya kayak Nabi Muhammad. Ditinjau, di capture dari semua sisi. Baginda Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan di semua lini kehidupannya. Baik dalam urusan keluarga yang sehingga Nabi berkata, ana khairukum li ahli. Saya yang paling terbaik akhlaknya kepada keluarga. Maka lihat coba dikebet, buka-buka kitab-kitab Syama'il. Di antaranya Syama'il Turmudiyah karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Saur Turmudi rahimahullahu taala. Imam Turmudi apa kira-kira mengatakan tentang mengutip-ngutip tentang kehidupan Nabi Muhammad di intern rumahnya. Lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada istrinya, bagaimana sikap kepada keluarganya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengelola kehidupan ekonomi di keluarganya. Kalau nggak ngaji nggak bakal tahu. Ini saya ngupas dikit aja. Yang benar memang ngaji. Kalau mau tahu banyak ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, itu orang yang menyayangi keluarganya. Bahkan diriwayatkan dikatakan dalam Sahih Muslim, karangan Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau keluar rumah mencium istrinya dulu, walaupun hanya ke masjid. Ini yang menyebabkan khilaf di kalangan ulama, apakah menyentuh lawan jenis batal atau tidak. Itu nanti dijawab sama Kiai Turmuzi dalam pengajian.
Lah emang apa? Kalau kita mazhab Syafi'i menyentuh batal. Istri sendiri batal apa enggak? Hei, halo, kok batal sih? Boleh maaf, dinikahin boleh nggak? Masa digituin boleh, masa disentuh nggak boleh? Iya juga ya, bingung juga dia kata. Iya juga ya, bingung. Ya udah ntar ngajinya sengaja saya kagak terusin. Mazhab kita bersentuhan batal. Karena boleh dinikahin maka bersentuhan batal. Yang nggak boleh dinikahin tidak batal bersentuhan. Ibu kita tidak boleh kita nikahin maka bersentuhan tidak batal. Adik kita tidak boleh kita nikahin maka bersentuhan tidak batal, dan seterusnya. Sampai mana tuh? Nabi Muhammad kalau keluar rumah seringkali mencium istrinya dulu. Laki kita kalau mau keluar rumah nyium dulu apa kagak? Waduh, bininya siapa tuh teriak paling gede? Kagak. Ya orang lakinya udah kagak ada. Lagi juga kadang-kadang yang salah bukan laki juga, Bu. Yang kadang-kadang yang salah ibu. Laki mau berangkat kemana-mana itu pakai baju yang udah 12 bau ada di situ. Karena asin nempel di situ baunya habis masak. Lagi mana mau begitu mau cium mau bau minyak angin ini. Paham gak sampai situ? Itu kita kata lucu, padahal itu amalan keluarga, Nabi yang ngerjain. Terusin gak? Yang kedua, Rasulullah SAW diriwayatkan pernah Rasulullah meletakkan kakinya untuk istrinya supaya bisa naik ke atas onta. Rasulullah rela kakinya diinjak supaya istrinya naik ke atas onta. Subhanallah. Nabi Muhammad makhluk paling mulia merelakan untuk bisa istrinya naik ke atas onta karena onta tinggi. Baginda Nabi. Coba ada ustadz sekarang, kan nggak ada onta nih. Ini ustadz sekarang nggak ada onta. Ustadz begitu bininya mau naik mobil dibukain pintu. Set ini. Suruh welcome my honey. Misalnya gitu. Misalnya begitu dibuka, di videoin sama muridnya dari belakang. Di guru takut sama bini kayaknya itu. Weh, emang mulutnya lemes tau nggak lemes orang sini? Emang mulutnya gacor. Orang sedang lagi mau bakti sama istri disangkain takut sama bini. Ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Ada yang netizen, namanya juga netizen, apa aja dipotong-potong. Ustadz takut istri, astagfirullahaladzim. Ustadz mah nggak takut istri, bininya lebih galak. Enggak, itu mah ustadz yang di sono, maaf ustadz ya. Ya, sebenarnya istri bukannya galak, perhatian. Cuman cara ngomongnya aja kebangetan. Ya kadang-kadang ditanyanya satu, jawabnya 12 hektar. Ya itu mah memang setelan pabriknya Pak, jangan ngambek Pak. Memang setelan pabriknya, dalilnya dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW sedang dengan Sayyidah Aisyah, lagi duduk berdua dengan Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba ada orang Yahudi lewat. Assalamualaikum. Kata orang Yahudi nyumpahin Nabi Muhammad, kalau assalam keselamatan, kesejahteraan. Kalau assalamualaikum itu artinya celaka buat ente. Sayyidah Aisyah di samping Nabi Muhammad jawabnya, wih, alaikal laknat, buat ente dilaknat. Ya ikhwatal qaradah wal khonazir, wahai saudara-saudaranya monyet dan juga babi. Rasulullah SAW dijawab, kata Rasulullah, Aisyah nggak perlu panjang-panjang jawabannya, wa alaika aja. Doa dia kagak diterima, doa kita diterima. Tapi emang setelan pabriknya begitu, jawabannya panjang. Jangankan ibu-ibu di sini, kalau Sayyidah Aisyah 4 ya misalnya, ibu-ibu sini 400 jawabnya, 400 kata. Ibu-ibu lagi lewat pulang dari pasar, jamaah ini, ya basa-basi, Ustadz mah basa-basi. Bu dari mana Bu? Pak Ustadz, Masya Allah dari pasar Pak Ustadz. Ya Allah, semua harga mahal naik Pak Ustadz, cabai mahal, daging naik, kagak ada yang turun semua ya Pak Ustadz.
Lah kata kita, lah ibu saya nanya dari mana doang. Mengapa jawabannya panjang? Emang setelan pabrik begitu tadi hadisnya. Jadi bapak sabar-sabar baik pak, ya begitu emang pak. Emang agak-agak gacor dikit biarin. Ya enggak, ya enggak. Ibu jangan pada keras kalau ngomong sama laki. Kata dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, dengerin. Wih. Tadi kita angkat ente, sekarang aneh serang ente. Dengerin. Dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis fi madhabi Ibn Idris dikatakan raf'us sauti minan nusuzi, ngerasin suara, ngomong keras di hadapan suami termasuk durhaka kepada suami. Terusin pak. Nah terusin gak nih? Kalau ibu yang semangat jawab terusin. Ngomong kasar sama laki termasuk nusus, istri yang durhaka. Kades ya. Kata orang Sunda, bahasa kasarnya begitu. Awas, hati-hati. Ngomong jangan pada kasar-kasar sama laki. Mau belajar apa aman yang punya rumah makan. Pelayan-pelayan rumah makan kan baik banget baik. Iya bu ya. Iya pelayan restoran baik-baik banget tuh yang perempuan. Kita baru standarin motor, cekrek, baru naruh motor. Mau makan apa pak? Lu bayar amat coba. Kita kagak ngomong apa-apa. Nunjuk doang ayam. Apa tuh artinya? Ayam, toge, sama sambel. Iya kan ya? Sendokin. Baru taruh di meja kita. Mau minum apa pak? Belum selesai makan. Makan aja belum. Baik banget nggak tuh? Bini kita kira-kira gitu nggak pak? Kira-kira bini kita gitu apa enggak? Hah? Lah kadang-kadang juga laki pulang dari mana-mana makan ambil tusuk saji di apa namanya di meja nyendok aja sendiri di bat ini habis ngepel malah habis gosok lagi. Ya Allah ya Karim. Mana tinggal ngomong doang bang ambil sendiri ya saya lagi agak sibukan gitu. Emang settingan pabriknya begitu tuh kita lagi ngomong aja disautin tuh ya. Baru kali ini saya ceramah disautin pelototin. Ya. Lanjut nggak? Kadang-kadang kita anggap biasa seperti itu. Kadang-kadang omongan yang nggak enak itu bisa meretakkan rumah tangga. Asalnya omongan biasa, maka perempuan itu tugasnya cuma satu, litas kunu ilaiha, supaya suami itu merasa tenang kalau ada ketemu istri, enak hatinya kalau ketemu istri. Nah laki kita kalau ketemu kita enak apa enek? Nah itu jawab sendiri dah, saya emang nggak tahu rumah tangga situ. Balik lagi kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik diantara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya dengan keluarga. Bapak-bapak juga kadang-kadang baik sama orang lain, ngomongnya lemah lembut sama orang lain, begitu pulang malah sama istri galak banget. Pokoknya aneh pulang aman sini kan, ya kan, bapak kena, ibu-ibu kena kan ya, bapak saya tolongin, ibu-ibu saya tolongin. Soalnya temanya keluarga ini. Tadinya saya mau ngomong yang lain, begitu ngeliat ke belakang keluarga, geser langsung tema. Bu, perempuan mah gampang masuk surganya, taat aja sama laki. Selama taatnya dalam kebaikan. Jangan suka kita banding-bandingkan nikmat orang dengan nikmat kita. Karena rezeki itu tidak akan tertukar, semuanya sudah tertakar. Dan dia tidak akan pernah nyasar. Potong tuh jadiin status. Status siapa? Kadang-kadang yang membuat kita kurang bahagia, menyebabkan kita berantem sama suami jadi marah sama istri, karena kita sering ngelihat nikmat orang bukan nikmat kita. Kenapa dia itu pakai kerudungnya si Sesa mahal banget? Ini udah pada lunas apa belum ini ungu-ungu nih? Tahu si Sesa nggak? Dia mah bajunya Hikmat.
Tahu nggak hikmat? Dia nggak tahu juga ya. Hikmat ya Bu ya. Mahal itu Bu. 2 juta, 1 juta lah, mahal banget. Kagak ada di plesel itu mah. Bu, kita menjadi capek, sering rumah tangga kita jadi rusak gara-gara kita sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Bukankah manusia tersungkur nyublek bahasa orang sininya. Bukan jatuh. Kalau jatuh bahasa Arabnya sakoto. Kabba yakubbu, itu yang jatuh kepala duluan. Bahasa sininya apa? Itu bahasa Inggris tangsel. Nyungsap, tersungkur bahasa Indonesianya. Illa hasaida alsinatihim, kecuali karena lidah yang nggak bisa dijaga. Belajar dah kita nih pulang maulid, nggak usah tinggi-tinggi nyari yang bagaimana. Mulut jaga pulang dari sini, jangan semuanya dikomentarin. Ya Allah ya Karim. Kalau sekarang yang harus dijaga tuh mulut sama ini nih, sama jari tangan. Apa baik dikomentarin. Orang yang berantem situ yang panas. Kadang-kadang juga tangan yang berdosa, bukan mulut. Kalau dulu teks hadisnya adalah mulut, tapi sekarang kan bisa menafsirkan mulut ada tangan. Kadang-kadang mulutnya nggak ngomong, kena dosa juga. Tangan apa baik dibikin status. Siapa itu yang tawanya begitu? Yang disindir mah seorang di status, yang kesinggung 20. Udah Mbak berhenti, status-status itu jangan. Ya enggak? Yang sakit hati 20 orang. Malah kadang-kadang nauzubillah min zalik nih ibu-ibu, tobat Bu. Berantem sama laki pakai pasang status. Nah siapa tuh? Dasar laki. Sengaja jangan sebut nama orangnya, dasar laki. Lakinya baca, mertuanya baca, adik iparnya baca, tetangganya baca, kan laki semua. Kesindir semuanya. Temennya tahu, orang dia udah cerita sama temennya. Dia ngomong sama temennya, buang aja say laki ke laut begitu mah. Tambah lagi kompor samanya. Bener apa enggak ini? Ini ngomong lucu-lucu, coba kalau dipikirin apa? Pikirin, jangan tawa doang. Karena kan bikin status ya Allah. Itu dosa tangan, tapi masuk dalam makna hasaida alsinatihim. Ngomong, jangan semua dikomentarin. Kata Rasulullah SAW, kalau orang bisa menjaga mabaina antara 2 kumisnya, yaitu mulutnya, dan antara 2 farjinya, 2 kaki, 2 dagingnya, yaitu maksudnya kemaluan, dhamintu lahul jannah, kata Nabi, saya jamin masuk surga. Jaga kemaluan sama jaga mulut, karena susah. Mungkin kemaluan gampang dijaga untuk sebagian orang, mulut yang kadang susah-susah dijaganya. Betul Bu? Kagak dijawab tuh, padahal saya lagi ngomong. Bu, bener-bener dijaga kagak ada suaranya. Lempengan ditanya menjawab. Ini kadang-kadang omongannya offset sama tetangga. Jangan Pak, Bu, jangan sama tetangga itu kita komentarin terus. Karena kan tetangga ini kan orang yang paling tahu kita. Kita lagi berantem sama laki kita, bini kita yang tetangga yang tahu, ya enggak? Apa-apa jaga hubungan sama tetangga di perumahan apa namanya nih? Pondok Hijau, jaga baik-baik. Kalau nggak bisa berbuat baik jangan nyakitin. Kalau nggak bisa berbuat baik jangan nyakitin, udah begitu aja. Kadang-kadang orang apa baik dikomentarin tetangganya ke kanan dikomentarin, tetangganya kiri komentarin, tetangganya diem aja dikomentarin. Jangan nih. Kondangan, nih musim nikahan kemarin, bulan Syawal, bulan Maulid ya, nikahan Minggu Sabtu sampai 12, rugi bandar 12, coba dah bayangin. Kondangan ini kadang-kadang tempat kondangan itu hadir di acara pernikahan, walimatul urus itu hukumnya wajib dalam fikih. Adapun khilafnya adalah ngamplopin wajib apa kagak. Ya nggak tahu, ya tanya kiai sini lah. Saya nggak jawab semuanya biar pada ngaji. Ini kadang-kadang kita mau silaturahim di acara pernikahan jadi kumpulan dosa. Datang ke acara nikahan, dengerin dari acara pertama, dari mulai sungkeman dan seterusnya. Bosan kali dia. Bosan ya, lama banget nih kadang-kadang kan
Cuma kasih acara nikahan kadang-kadang pada lama amat sih, jangan apa ya? La ilaha illallah. Boleh budaya-budayanya diikutin yang tidak mukhalifus syariah, tapi jangan sampai kelamaan. Ini kadang-kadang pakai izin ngapain sih? Ya Allah ya Karim, ini tolong-tolong bapak-bapak, ibu-ibu saya nitip, nggak usah pakai izin. Iya nggak usah, hilangin aja. Mengapa sih? Selanjutnya adalah kata EO MC. Selanjutnya adalah permohonan izin dari calon mempelai wanita. Pakai mic. Bapak, saya mohon atas kebaikan. Dari izin emang dari kemarin kemana aja baru izin hari itu? Betul apa kagak? Panjang-panjangin aja, kita kan punya acara yang lain, ada ribet dah kita kata. Pak, betul apa kagak Pak? Udah mah itu makanan kagak boleh dibuka sebelum acara kelar. Menentu ustadz dari pagi kagak sarapan di situ. Tahlilan, maulidan, tahlilan lagi, maulidan lagi. Udah kita gampang-gampangin aja, cepet-cepetin aja ya. Setuju? Udah diatur, jangan diatur sama ibu yang ngatur, kan ibu bayar. Nggak apa-apa, ibu mah agak gacoran dikit lempengan itu nggak apa-apa. Kita nikahan mau ngumpulin pahala, silaturahim sama teman-teman, ketemu orang tersenyum dapat pahala, salaman dapat pegugurin dosa. Begitu di rumah di acara pernikahan kelamaan kali, ada yang dikomentarin. Ya colek temennya di samping. Bedaknya ketebelan itu. Astagfirullahaladzim. Urusan apa bedak orang? Temennya lagi sama juga, emang mulutnya lemes juga. Iya, alisnya juga miring sebelah. Ngapain jadi nambahin dosa sih? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ya makanya saya emang ngomongnya sebenarnya realita ini, cuma kagak disadarin itu dosa. Ini yang parah, kadang-kadang yang parah kagak ada suaranya, dosanya makin banyak. Semakin kecil suaranya, semakin rahasia, dan itu semakin tinggi dosanya. Sampai nggak ada suaranya, banyakan lagi dosanya. Percaya nggak? Nih temennya datang lewat, dia lagi duduk berdua. Emang nggak dosa itu? Dosa apa kagak? Ini saya ngomong serius ini sebenarnya, cuman situnya aja nanggepinnya. Mulutnya doang goyang, itu artinya apa? Artinya apa coba? Baju nggak matching sama kerudung. Betul ya Pak ya? Itu niatnya kan ngejelekin. Di sini mah enggak, insya Allah, masya Allah, ibu-ibu di sini mah min ahlil jannah insya Allah. Orang kampung saya Cengkareng, orang kampung Cengkareng. Tapi katanya udah pindah kemari sih pada. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keluarganya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling perfect. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Abdillah Hakim An-Naisaburi rahimahullah taala, "Kuntu nabiyyan wa adamu lamun jadilun fi tinati." Dulu saya sudah dideklar menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih dalam proses di adonan tanahnya. Mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi Adam alaihissalam bangun dari tidur, bangun dari istirahat di dalam sorga, Nabi Adam sendiri di dalam sorga. Begitu bangun terlihat di sampingnya ada seorang wanita, yaitu ibunda Hawa. Begitu mau disentuh, Jibril melarang, jangan dulu. Diriwayatkan ini oleh Imam Al-Qastalani dalam kitab Mawahibul Ladunia, bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam mau menyentuh ibunda Hawa, lalu Nabi Adam alaihissalam ditegur oleh Jibril, nanti dulu ada maharnya. Apa maharnya? Diriwayatkan oleh Imam Qastalani diantaranya bahwasanya maharnya adalah bersolawat 10 kali kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum keluar di muka bumi, tapi sudah dideklar oleh Allah, ini adalah Nabi akhir zaman. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untungnya yang luar biasa. Cuman kadang-kadang saya suka mikir, ya Allah ya Karim, kadang-kadang saya suka mikir bisa apa enggak saya nanti, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam sorga bersalaman dengan Rasulullah. Jangan amin, suruh mikir. Allahu Akbar. Ini namanya hadir tapi kagak hadir nih. Mudah-mudahan kita bisa salaman sama Rasulullah baru. Amin. Bisa nggak kita salaman dengan Rasulullah? Jumlah kaum muslimin sekarang di dunia
menurut data terakhir 1,2 miliar. Kalau dikumpulin di Gelora Bung Karno aja nggak cukup Pak Bu. Gelora Bung Karno nampung berapa? Kalau nggak salah 80.000 ya orang. Itu aja susah kita. Kemarin Habib Umar bin Hafiz aja datang kita salaman susah. Subhanallah. Bagaimana dengan ketika nanti di sorga dari tahun 1400 tahun yang lalu jumlah sahabat Nabi aja menurut di dalam kitab Usudul Ghabah karangan Ibnul Athir, di dalam kitab Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad, di dalam kitab lagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, di dalam kitab-kitab menurut Syekh Ali jumlah sahabat itu ada 100.000 kurang lebih. Ada yang tertracking, ada yang tidak tertracking. Itu begitu banyaknya sahabat, 100.000 aja sahabat yang kumpul di satu tempat. Nabi Muhammad SAW di ujung dengan singgasana yang penuh cahaya. Bisa nggak Rasulullah kita salaman? Bisa nggak Rasulullah senyum ke hadapan muka kita? Shallu ala Sayyidina Muhammad. Tergantung sholawat kita seberapa banyak kepada Nabi Muhammad. Yang paling dekat adalah yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kita banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad insya Allah. Ini sampai jam berapa sih? MC sampai jam berapa ini? Tadi kan ketua DKM bilang, ketua DMI bilang katanya pulangnya biar pahalanya banyak. Kan saya yang paling jauh nih Cengkareng. Muter dulu katanya ke Bogor dulu. Saya bukan muter ke Bogor lagi Pak Ketua. Saya muter dari sini langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, terbang ke Surabaya. 3 hari baru pulang. Udah saya ngikutin apa yang kata ketua DKM aja dah, DMI dah. Dari sini ke bendara Surabaya Selasa baru pulang. Dia ngapain kek? Jangan tanya-tanya apa sih? Kepo, buat kepo. Terakhir. Nah, jam 3. Situ aja saya pulang. Kita mau kenal Nabi Muhammad, mau tahu ajaran Nabi Muhammad, mau tahu bagaimana gerak-gerik Nabi Muhammad di kesehariannya, ajaran larangan Nabi Muhammad, tidak mungkin dengan maulid Pak. Tidak mungkin. Butuh kepada faktor kedua yang namanya ngaji. Tidak bisa Pak. Saya dengar sini tadi ketua DKM cerita, Masya Allah di sini pengajian full. Ya, malam-malam ada guru-guru di sini ngaji, ada tahsin Quran juga, Masya Allah. Katanya kalau pengajian sampai luar-luar sendal. Saya yang salah ngomong. Masa sendal masuk sih? Udah ramein pengajian dah. Bapak saya pernah bilang, pernah ingatkan, Auza'i, ngaji itu, maulid itu lauk, nasinya ngaji. Saya ulangi sekali lagi, maulid itu lauk, nasinya bareng-bareng Bu. Maulid itu lauk, nasinya. Laki kita dari mana-mana makan tahu, makan gorengan, makan sate, nggak makan nasi tuh. Begitu pulang kita tanya, udah makan belum Pak? Kalau kita maulid mulu, kemana-mana maulid nyampe, ngaji kagak, sama aja. Betul nggak? Ini pada ngaji nggak? Yang jarang ngaji kerudungnya mengsong. Jangan dibenerin jadi ketahuan kan? Ngaji. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus selain makarimal akhlak, mu'alliman, sebagai guru, penerang Nabi Muhammad. Sebagai pemberi cahaya, ujung tombak agama Allah itu bukan yang di atas panggung Pak. Ujung tombak agama Allah adalah mereka yang mengajari umat Nabi Muhammad Al-Quran, maknanya, hukumnya, fikihnya, tafsirnya. Itu yang ikhlas lillahi ta'ala. Mereka ngajarin tuh. Apalagi guru-guru ngaji nih. Ibu-ibu ada ustazah guru ngaji nggak nih? Bocah-bocah kecil-kecil itu ya. Ya Allah ya Karim. Kadang-kadang emaknya babanya kagak pernah datang ke rumah guru ngaji. Saudara lu ngaji, sana lu ngikut aja sana kita. Udah mah kagak ini kagak itu, boro-boro kali sesuatu, ndak ada. Tuh ustazah tuh ikhlas tuh. Betul nggak?
Mana ustazahnya? Itu harus dikasih door prize tuh ustazahnya. Karena mereka lah yang mengajari agama Allah langsung tepat sasaran di lokasinya. Kita harus bantu, kalau yang punya kelebihan mohon bantu ustazah yang mengajar di kampung-kampung, diperhatikan. Mereka adalah ujung tombak. Kenapa? Bisa jadi yang banyak pahalanya tuh mereka. Karena mereka mengajarkan 10 orang, 20 orang, 5 orang suratul Fatihah. Habis itu habis mereka ajarin Fatihah dipakai sama anak kecil itu sampai umur 60 tahun. 60 tahun pahala dibaca, satu hari 17 rakaat dibaca Fatihahnya. Itu guru ngaji kampung dapat pahala terus itu setiap harinya. Yang ngajarin Fatihah. Alhamdulillah. Jadi jangan berhenti ngaji Bu, bagaimana kita beradab sama suami, bagaimana hukum-hukum haid, bagaimana kalau darah yang keluar sebelum hamil, sebelum keluar anak, sebelum hamil, sebelum keluar anak, beberapa menit sebelum keluar anak, apa jatuhnya nipas, apakah jatuhnya haid, ya kan? Bagaimana seandainya orang belum mandi wajib sudah bersetubuh, hukumnya bagaimana? Tanya sama guru ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Ini kan jadinya gara-gara kagak ngaji jadi komentar apa baik dikomentarin, apa aja dikomentarin. Jadi merasa sok tahu. Susah sekarang nyari orang, kebanyakan pada merasa bisa. Datang kasus ini, wih jadi komentator politik ngalahin ILC. ILC ya? Yang di TV One apa namanya? Iya ILC. Wah, kadang-kadang bapak-bapak juga begitu. Ini stabilitas ekonomi dunia sedang bahaya ini gitu. Bapak usahanya apa? Ya lumayan lah, jualan gorengan. Lah ngapain politik status dunia ini, ya kejauhan. Kadang-kadang kita mikirin yang gak wajib kita bebanin Pak. Kita memikirkan sesuatu yang kita gak perlu sebenarnya pikirkan, bebanin. Ini kita semuanya kita lihat, ini orang ke kanan ikut ke kanan. Gara-gara bapak-bapak yang pada megang HP itu. Tahu nggak? Bapak-bapak yang belum bisa membedakan mana video AI, mana bukan video AI. Jadi semua dilihat ya aja. Apalagi bapak-bapak yang baru bisa YouTube. Tahu nggak ciri-cirinya? Nyetelnya kencang banget YouTube-nya suaranya. Itu bapak-bapak menyai-nyai yang baru bisa. Udah gitu lagi nyetel ada iklan lagi. CPCOD lagi dengerin ceramah. Ya enggak. Nah, udah. Karena ini susah ini ngejagainnya nih, susah ngejagainnya. Anak-anak kita suruh ngaji, kita suruh sekolah, tapi ngejagain dari ini susah. Betul nggak Pak? Susah, ya Allah ya Karim. Kadang-kadang dipanggil sama bapaknya, dipanggil sama ibunya nggak nengok. HP-nya nyaring, loncat. Betul? Ya deh, paling susah nih. Nggak bisa, nggak ada dibohongin sama anak siapa kayak susah jagain ini. Bocah-bocah kecil ini main ginian mulu. Bukan yang nggak boleh. Kadang-kadang bukan anak kecilnya yang salah Pak, Bu. Kadang-kadang emang gara-gara bapak sama ibunya juga nyontoinnya. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Kerjaan, perilaku, perangai yang dilihat itu lebih kuat efeknya daripada omongan yang diungkap. Dulu mah kalau pasti abis maghrib pada ngaji tuh anak-anak ya di rumah ya, baik yang di Jakarta maupun luar Jakarta. Udah ngaji rame di pengajian. Sekarang bocah-bocah pada nongkrong di pos kamling, pada nongki Mobile Legend, FF, Roblox. Iya, udah ada. Kadang-kadang itu di luar, begitu masuk ke dalam rumahnya sama ibunya sama bapaknya nggak pernah ngobrol. Iya nggak? Iya, ibunya lagi ngobrol, bapaknya lagi ngobrol, enggak didengerin. Orang kita lagi ngomong di sini juga ngosip di belakang no. Udah Pak, kita lagi ngomong jangan ngomong juga. Di tengah rumah nih duduk di tengah rumah. Dulu mah bercanda ya. Paling berantem ade sama kakak main pukul-pukulan pakai gayung. Tapi seru. Ngobrol sama keluarga. Sekarang duduk di dalam rumah, nih pada megang HP semua. Betul apa kagak? Ya emaknya juga sama babanya, makanya anaknya megang HP. Babanya megang HP. Nonton apa biasanya babanya? Hah? Nonton apa biasanya babanya? Masa baba TikTok? Main TikTok mah. Babanya nyelot.
Oh parah ini, selot ya. Ibunya apa biasanya yang dilihat? Hah? Shopee Live. Boleh kakak, kerudung anti peluru kakak, check out payment kakak, mumpung masih live, nanti sudah live harganya normal lagi kakak. Lah kok apal amat? Enggak, bini saya lagi dengerin, saya ini kedengeran jadinya, jadi apal saya. Adik-adiknya TikTok yang perempuan, yang laki pada main HP semua, ndak ada yang ngobrol, ntar diketawa masing-masing, hehehe. Betul apa kagak? Di rumah kita semua itu nggak usah jauh-jauh ngajinya. Taruh kalau lagi pada ngobrol, taruh HP semua di apa, di tengah, taruh di kotak, udah kita ngobrol aja, ngobrol apa aja udah sama keluarga. Nanti semakin jauh kita ini, yang deket jauh, yang jauh jadi deket. Lagi di samping suami, temennya lagi nge-WA yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, dijawab WA-nya, suaminya diajak ngomong, hah? Betul apa enggak saya ngomong ini? Yang jauh jadi deket, yang deket jadi jauh. Kita lagi ngobrol gitu, ya tuh, izin waktu. Enggak nih, habis 11.50. Sekarang jam berapa? 10.44. Lu sejam lagi lah, gempor kita. Udah cukup ya ibu-ibu sekalian. Ya, perbaiki akhlak dari keluarga, rumah kita sendiri. Mudah-mudahan awalnya dari rumah, berangkat ke negara yang lebih memberikan kestabilan. Kalau keluarga stabil, rumah stabil, negara pun stabil. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, dan juga benar-benar memberikan rahmat. Ibu-ibu kuncinya, bapak-bapak berupaya untuk mencari rezekinya. Ibu yang bisa mengontrol, bapak tidak bisa mengontrol anak 24 jam. Ibu yang bisa melihat anak, kewajiban ada bapak. Bapak mencari rezeki, kata Nabi SAW, mana-mana ada seorang bapak mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, dia pulang ke rumahnya di malam hari dalam keadaan letih, bata maghfuran lahu, maka dia istirahat dalam keadaan diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kami sajikan ada manfaatnya. Mohon maaf ngomongnya agak begitu dikit, karena saya yakin nih kalau ngaji pules semua ya. Tapi pesan saya, jangan lupa ngaji dari awal maulid sampai akhir lupa. Dari awal maulid sampai akhir lupa. Kalau misalnya lupa apa yang saya sampaikan tadi, saya ingetin cuma satu aja nih, closing statement. Kayak seminar, closing statement. Closing statement kalau ngomongin di depan ibu-ibu begini, kalau di depan itu lain lagi ntar ngomongnya. Ini kan yang namanya juga emak-emak kan begitu ya. Enggak, takutnya kalau kagak enak kita diomonginnya sampai 12 hari. Ceramah kemarin gak enak, dia jangan undang lagi dah, nyok. Gitu diomongin sampai 12 kali majelis kita diomongin. Udah ya, sabar ya. Nah, terakhir kalau ibu tidak ingat closing statementnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Kata Imam At-Tabrani, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang pagi hari sholawat 10, pagi habis sholat subuh waktunya sampai tengah hari zuhur, dan sore hari 10 habis asar sampai malam, sholawat 10-10, enggak banyak. Kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan syafaatku nanti di akhirat. Itu aja pegang. Tolong saya ingatkan, itu aja pegang. Ibu lupa omongan saya dari awal sampai akhir nggak apa-apa. Kalau lupa lihat di YouTube tuh, ada tuh di YouTube tuh. Lupa misalnya, ingetin itu aja. Bu, 10 pagi, 10 sore, mengharap kita nanti disyafaati oleh Rasulullah SAW. 10 berapa banyak sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hitungin berapa detik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa? Ini suruh ngikutin aja ogah juga sama kita. Ampun dah. Ya 1 menit kurang lebih ya. Kita jalan itu sambil jalan boleh, sambil ke warung boleh, sambil kemana aja boleh. Mudah-mudahan
kita mendapatkan syafaat-syafaat, bukan syafaat doang tapi syafaat-syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Auza'i Mahfuz LCMA yang telah menyampaikan materi pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Masih semangat Ibu? Oke, baik. Nanti kita minta tolong untuk Ustadz, mohon dibantu untuk door prize-nya diambil 3. Semoga yang terpilih ibu-ibu gadis Tempo dulu ya, biar terbantu. Boleh dibantu Ustadz Ivan? Boleh dikeluarkan lagi kuponnya Ibu untuk 3 orang ini, insya Allah bisa beli kulkas tadi yang saya sampaikan, tinggal ditambahkan aja ya. Oke, dipersilakan Ustadz, mohon izin. Umumin ini.